Menghadapi hutang itu tidak melihat nilai, ini diingat-ingat. Tetapi sikap dan mental kita dalam menghadapi hutang itu yang paling penting. Pada kali ini saya akan membahas satu pertanyaan, sebenarnya pertanyaan klasik sih, ya. Pak, kenapa kok orang terjerat pinjol sampai dengan bunuh diri? Sampai dengan bunuh diri. Ingat, masalah hutang itu tidak melihat nilai. Ini yang harus teman-teman pahami. Jadi tidak melihat nilai. Saya memiliki klien, mulai dari yang nilainya ratusan ribu, jadi yang ratusan ribu, contoh terkait dengan pinjaman online kan ratusan ribu, sampai dengan yang ratusan miliar ada. Nah, tetapi sekali lagi mentalnya yang berbeda. Orang yang punya nilai utang ratusan miliar mungkin tenang, santai ngadepinya, ya. Tetapi orang yang punya utang ratusan ribu, waduh kayak cacing kepanasan. Jadi menghadapi hutang itu tidak melihat nilai, ini diingat-ingat. Tetapi sikap dan mental kita dalam menghadapi hutang itu yang paling penting. Ingat ya, apapun hutangnya. Lalu kenapa Pak ada orang pinjol sampai bunuh diri? Ini kan faktornya kita runtut ke belakang. Yang pertama, karena teror DC. DC itu kan gila. DC itu kan tidak benar. Ya, sampai dia menteror kemanapun semua. Ya, teror DC seperti itu. Telepon ke kontak darurat, sebar data, kerjaannya tidak karu-karuan. Makanya dengan ini saya melaknat semua DC yang seperti itu. Anda sudah menyengsarakan orang. Ya, sudah menyengsarakan orang. Dan itu tidak akan termaafkan sampai Anda minta maaf pada mereka. Makanya saya doakan, semoga yang pertama Anda sadar. Yang kedua, kalau Anda tidak sadar-sadar, semoga itu dibalas oleh Allah. Semoga perbuatan Anda akan dapat karma. Kalau tidak ke Anda, tapi ke anak cucu Anda. Tapi semoga ke Anda biar tahu bagaimana kondisi sulit untuk bayar hutang. Anda neror DC itu seperti apa, biar Anda tahu. Nanti kalau tidak Anda, istri Anda, tapi tak doakan Anda yang kena teror nanti. Bahkan mungkin melebihi apa yang Anda lakukan itu kepada DC. Akibat teror itulah ditambah dengan mental yang down habis, dimelemahkan lagi dengan pengetahuan yang minim tentang masalah pinjol, tentang masalah utang, akhirnya yang terjadi apa? Putus asa. Merasa tidak punya teman untuk curhat, tidak ada teman untuk berbagi, apalagi keimanannya tidak karu-karuan, ya sudah, akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Itu masalahnya. Kondisi ini, teman-teman sekalian, itu sebenarnya bisa diantisipasi kalau kita punya komunitas, kalau lingkungan kita mendukung. Yang sering terjadi apa? Karena dampak DC itu kan cyberbullying. Kita kuat, tetangga kita, lingkungan kita yang diteror. Ya kan seperti itu. Makanya kalau kita tidak punya lingkungan yang kuat, habis kita. Justru dengan ini Anda bergabung, Anda punya lingkungan yang kuat, Anda punya teman yang bagus, Anda punya teman yang senasib, sehingga bisa saling mensupport ketika kita kondisi sulit. Yang nomor 2, kenapa kok kebanyakan bunuh diri? Kalau tadi karena dampak DC, kemudian selanjutnya yang nomor 2 itu karena kita dipermalukan. Itu penyebab yang paling kuat. Dipermalukan kepada siapa Pak? Kepada lingkungan kita. Nah, lingkungan kita itulah yang tercermin di kontak handphone ini. Ya, lingkungan kita. Saudara kita diteror, keluarga kita diteror, ya kan? Teman-teman kita semua kena teror. Kan tidak benar semua itu DC. Jadi ini karena apa?
penyebaran datanya tidak karu-karuan. Penggunaan akses data kita sudah disalahgunakan di situ. Masalahnya bukan masalah penyebaran data atau pidana, tapi penyalahgunaan data kontak kita, di mana data kontak kita dipergunakan untuk menteror tadi. Itu yang kerjaannya DC yang tidak karu-karuan. Sehingga harapan mereka kita dipermalukan dan kita bayar. Masalahnya yang selanjutnya timbul. Kenapa? Karena pinjol itu nilai yang pinjamannya itu berkurang. Berkurang dari mana, Pak? Berkurang kalau kita pinjam 1 juta, terimanya kurang dari 1 juta. Tetapi pengembaliannya ratusan, berlipat-lipat. Kita pinjam 1 juta, bisa jadi kita mengembalikan 10 sampai 20 juta itu. Kalau kita pinjam 1 juta, mengembalikannya bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa 5 juta, tidak karu-karuan. Karena pinjamannya, pengembaliannya tanpa batasan. Nah, ini regulasinya yang tidak benar juga. Oleh karena itu, makanya kalau kita akhirnya malu, terus berapapun duit yang ditagihkan kita bayar, berapa kemampuan kita untuk bayar? Kan terbatas. Harta kita lo terbatas untuk kembalikan. Duit kita kan terbatas. Kita punya rumah ada nilainya, kendaraan juga ada nilainya, utang pinjam sana sini juga ada nilainya. Sementara pinjol itu tak terbatas tagihannya. Wong orang lunas saja masih ditagih. Makanya oleh karena itu sering saya sampaikan, lebih baik tidak dibayar, kuatin mental. Nah, cukup. Jadi saya jawab, kenapa kok pinjol itu saya bunuh diri? Utang itu tidak melihat nilai, tetapi melihat mental kita dalam menghadapi utang pinjol. Mental kita adalah menghadapi teror debt collector, kan seperti itu. Makanya sering saya sampaikan, ilmu hutang itu unik karena tidak diajarkan di sekolah. Tetapi banyak orang yang bermasalah dengan hutang, tetapi tidak mendapatkan solusi yang bagus, solusi yang tepat, karena tidak banyak orang yang mengajarkan utang dengan benar. Tidak banyak orang yang mengajarkan ilmu hutang dengan benar. Itu karena ada yang masih bilang bahwa utang itu tabu. Kan seperti itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Kuatin mental, jangan putus asa. Teman Anda banyak kok. Terima kasih.